Hai, selamat datang di Cactus Eden Channel. Dan di video kali ini gue bakalan bahas mengenai 5 perubahan bentuk senjata milik Fate yang ada di series Busoku no Berserk atau biasa disebut sebagai Berserk of Gluttony. Ya, video ini akan sangat mengandung unsur spoiler, so peringatan buat kalian. Dan gak usah basa-basi lagi, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Oke, pada series Berserk of Gluttony, setelah membangkitkan skill Gluttony-nya, Fate pun mencari senjata bekas di pasar. Dan ternyata dia malah mendapatkan pedang yang bernama Great. Pedang ini memiliki kepribadian tersendiri. Pada awalnya, Fate menemukan Great dalam keadaan berkarat dan berminyak. Namun setelah menggunakannya, penampilan Great pun akhirnya kembali seperti semula. Saat berada di dalam mimpi Fate, Great digambarkan dengan penampilan seorang laki-laki berambut pendek dengan anting-anting di telinganya. Selain memiliki bentuk utama sebagai pedang, Great ternyata memiliki beberapa bentuk perubahan. Dan berikut ini 5 wujud perubahan dari pedang Great. Yang pertama adalah bentuk busur. Berbeda dengan busur pada umumnya, bentuk busur Great memiliki penampilan yang lebih eksentrik dan juga masih terdapat simbol seperti salib pada bagian tengahnya. Selain itu, busur ini juga bisa menciptakan anak panahnya sendiri. Jadi Fate hanya harus menarik tali busur untuk menciptakan anak panah berbasis energi. Ya, meskipun semakin kuat anak panah itu, maka akan semakin besar juga pengorbanan yang harus dilakukan oleh Fate. Dalam menargetkan musuh, bentuk pertama ini memiliki kemampuan homing atau tidak bisa meleset dari target tertentu. Selain itu, Fate juga dapat menambahkan sihir di dalam busurnya, di mana dengan cara ini akan memperkuat serangannya lagi. Dalam bentuk busur ini, Fate memiliki teknik pamungkas yang dinamai sebagai Bloody Ptarmigan, di mana serangan panah Fate akan membentuk seperti laser besar dan menghancurkan targetnya. Kemudian untuk bentuk yang kedua adalah bentuk sabit. Seperti ciri khasnya, bentuk sabit Great masih memiliki simbol seperti salib pada bagian tengah. Dan dengan ukurannya yang besar, sabit ini mampu membelah apa saja, baik itu benda fisik ataupun non-fisik. Jadi dengan bentuk ini, Fate nantinya mampu memotong sihir lawannya. Dalam bentuk sabit, Fate memiliki serangan khusus yang bernama Deadly Inferno. Dan dengan mengorbankan 20% dari statistiknya, sabit akan berisikan kutukan mematikan yang mampu membusukkan tubuh musuh, serta mencegah kemampuan regenerasi. Bahkan dengan kekuatan sihir yang terkonsentrasi, bentuk sabit ini mampu untuk membunuh makhluk abadi sekalipun. Namun terlepas dari kemampuan yang luar biasa ini, Fate harus berhati-hati saat menggunakan kemampuan ini. Karena jika dia sampai meleset saat menyerang, 20% statistiknya masih akan tetap menghilang. Kemudian bentuk yang ketiga adalah bentuk perisai. Pada bentuk ini, pedang utama akan berubah menjadi sebuah perisai besar. Dan masih dengan ciri khas utamanya yaitu simbol salib pada bagian tengahnya. Dengan bentuk ini, Fate nantinya mampu bertahan dari serangan mematikan dari musuh-musuhnya. Dan bentuk ini akan memiliki teknik utama yang bernama Reflection Fortress, di mana dengan mengorbankan sejumlah statistik, perisai ini mampu memantulkan serangan balik dengan kekuatan 2 kali lipat. Kemudian untuk bentuk yang keempat adalah bentuk staff atau tongkat sihir. Pada bentuk ini, pedang utama akan berubah menjadi sebuah tongkat sihir yang memiliki kemampuan untuk memperkuat casting yang lebih besar. Kemampuan khususnya memiliki nama Twilight Healing, di mana dengan mengorbankan 40% statistik penggunanya, tongkat ini akan menyembuhkan segala jenis luka dan juga penyakit. Selain itu, semakin besar kerusakan atau luka dari targetnya, maka akan semakin besar pula statistik yang akan dikorbankan. Namun meskipun memiliki kemampuan penyembuhan yang sangatlah luar biasa, Twilight Healing tidak akan bisa digunakan untuk membangkitkan orang yang sudah mati.
Dan lalu bentuk yang kelima adalah perubahan gauntlets. Ya, pada bentuk ini pedang utama akan berubah menjadi sepasang sarung tangan, di mana sarung tangan atau gauntlets ini akan bisa mengendalikan 10 benang hitam yang keluar dari setiap jari, yang mana benang ini dapat mengikat dan meraih targetnya dengan mudah. Bentuk ini memiliki teknik khusus yang bernama Dimension Destruction, di mana benang yang dikendalikan akan mendapatkan kekuatan yang bisa menembus ruang dimensi, serta dengan kekuatan memotong yang sangatlah luar biasa, memungkinkan benang dari gauntlets itu untuk menghancurkan apapun yang dilewatinya. Oke, barusan adalah 5 bentuk perubahan pedang milik Fate, dan akan ada kemungkinan adanya perubahan bentuk baru yang terjadi di masa depan. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Like jika kalian suka, subscribe dan komen untuk mendukung channel ini. Jangan lupa share juga. Terima kasih sudah mendengarkan, dan gue admin Kaktus IDM. See you di video selanjutnya.